Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, fikih Syafi'i bagi para pemula, dan kita masih membahas tentang fikih taharah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Mahmud Abu Hasubah, yang kita masih berbicara tentang fikih wudu. Kemarin sudah kita bahas tentang sunnah-sunnah wudu dan adab-adab dalam berwudu. Sekarang kita akan membahas tentang sebagian diantaranya adalah tentang makruhatul wudu, hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu dan pembatal-pembatal wudu. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, makruhatul wudu, hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Yukrahu fil wudu'i iddatu umurin, dimakruhkan dalam berwudu beberapa hal. Wahia diantaranya adalah yang pertama, al-kalamu atna al-wudu, yaitu berbicara ketika sedang berwudu. Jadi dimakruhkan ketika berwudu kita sambil ngobrol, berbicara dengan teman sebelah atau yang semisalnya. Wal ghusli, dan juga ketika sedang mandi, mandi wajib. Ittiba'an di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk meneladani, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak berbicara maupun ngobrol ketika sedang taharah, baik wudu maupun mandi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-israfu fil ma'i wa taktiru fihi. Di antara hal yang dimakruhkan adalah boros menggunakan air ketika hendak berwudu. Ketika sedang berwudu, boros berlebih-lebihan menggunakan air, ataupun juga terlalu sedikit menggunakan air. Li'anna dzalika khilafus sunnah, karena hal ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berlebih-lebihan dan jangan juga terlalu sedikit. Tapi sebaik-baik hal adalah yang pertengahan. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-31, wala tusrifu, kata Allah, jangan kalian berlebih-lebihan, boros, innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai dan tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga adalah darbul wajhi bil ma', memukulkan wajah dengan air, memukulkan air ke wajah, melemparkan air ke dalam wajah. Ini termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Kenapa? Li'anna dzalika yunafi takrimahu, karena ini sikap yang tidak memuliakan wajah, sedangkan wajah itu adalah anggota badan yang paling mulia dari anggota badan manusia. Jadi harus dimuliakan. Jangan melemparkan air ketika berwudu, tapi basuh dengan lemah lembut. Kemudian yang keempat, di antara hal yang dimakruhkan adalah nafdul yadaini ba'da al-ghusli, itu mengeringkan kedua tangan setelah dibasuh. Kama yukrahu tanshiful a'dha'i bimindilin illa liudrin, sebagaimana juga dimakruhkan kita mengeringkan anggota tubuh yang lain, anggota badan yang lain yang merupakan anggota wudu dengan sapu tangan atau handuk. Jadi dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan kita mengeringkan anggota wudu kita yang basah dengan sapu tangan, dengan tisu, dengan handuk, dengan kain dan yang semisalnya. Illa liudrin, kecuali kalau ada sebab udzur. Di antara uzur yang menyebabkan bolehnya kita menggunakan handuk atau yang semisalnya, kabardin, seperti air tersebut misalnya sangat dingin, au harrin, atau air tersebut sangat panas, yu'dhi ma'ahu baqaul ma'i, yang kalau kita nggak keringkan maka itu akan mengganggu dan mendatangkan mudarat kepada kita. Jadi diperbolehkan menggunakan sapu tangan atau handuk dalam keadaan demikian. Ini yang keempat. Yang kelima adalah al-isti'anatu biman yaghsilu lahu a'dha'ahu min ghairi udrin li'annahu takabburun wa munafin lil ubudiyah. Yang kelima, dimakruhkan kita minta tolong sama orang lain untuk membasuh anggota wudu kita tanpa udzur. Kalau kita sakit misalnya nggak bisa berwudu sehingga orang lain yang mewudukan, ini diperbolehkan.
Tapi kalau tanpa udzur ini termasuk hal yang dibenci dan dimakruhkan. Kenapa? Karena ini adalah sikap sombong ya, sikap congkak, angkuh, dan ini bertentangan dengan karakter sebuah ibadah yang merupakan sebuah ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Ini yang kelima. Jadi jangan seperti seorang raja yang diwuduin oleh menteri-menterinya atau dayang-dayangnya ya. Ini termasuk sikap yang takabur. Tapi karena wudu adalah ibadah, maka kita melakukannya dengan sendiri. Kecuali karena udzur yang kita tidak bisa berwudu sendiri misalnya. Kemudian yang keenam, di antara hal yang dimakruhkan adalah al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaqi lis-shaimi ihtiyatan. Berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur maupun ketika istinsyak memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian. Hakun la yasbikuhul ma'u ila halkihi fayabla'ahu fayubsidu saumahu. Ya, agar jangan sampai air tersebut masuk ke dalam tenggorokannya ya, atau kerongkongannya, tenggorokan ya. Kemudian dia pun akhirnya menelannya. Fayabla'ahu fayubsidu saumahu. Yang bisa menyebabkan puasanya jadi batal. Ya, jadi jangan berlebih-lebihan ketika sedang berkumur-kumur, yaitu ketika berwudu bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh sebelum terakhir, yang kedua, tarkul tayamun, meninggalkan tayamun. Tayamun itu artinya mendahulukan bagian sebelah kanan, anggota badan yang kanan. Jadi meskipun boleh kita berwudu mendahulukan bagian yang kiri dulu, boleh tangan kiri baru tangan kanan, tapi ini dimakruhkan. Yang sebaiknya kita tinggalkan karena sunnahnya adalah mendahulukan bagian yang kanan dibandingkan bagian yang kiri. Dan yang terakhir adalah al-wudu'u fi maudi'in mutanajjisin khaufun an yusibahu syai'un minan najis awil waswas. Adalah berwudu di tempat yang khawatir ada najis. Dimakruhkan kita berwudu di tempat yang khawatir ada najis, khawatirnya kita terkena najis, atau was-was, keraguan-raguan, ini ada najis atau tidak, demikian. Ini diantara hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Sekarang kita bahas tentang poin yang selanjutnya, yaitu nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Yunqadul wudu'u bi ahadil asbabil khamsati taliyah. Wudu bisa jadi batal disebabkan salah satu dari 5 sebab-sebab berikut ini. Jadi di sini disebutkan dalam mazhab Syafi'i, pembatal wudu ada 5 hal. Yang pertama adalah al-khariju minas sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 jalur, jalur depan maupun jalur belakang ya. Itu buang air besar maupun buang air kecil, termasuk juga buang angin. Wasabilani humal qubul wad dubur. 2 jalan atau 2 jalur maksudnya adalah ya lubang kemaluan maupun lubang belakang. Wal khariju minha naw'an, dan yang keluar dari keduanya atau salah satunya itu ada 2 jenis. Yang pertama mu'tadun wa nadirun, sesuatu yang biasa memang keluar dari sana. Yang kedua adalah sesuatu yang nadir, jarang keluar dari sana. Ini di luar kebiasaan. Yang biasa wal mu'tadu wal baulu awil ghaitu awid damu awil rih. Hal yang biasa keluar dari 2 jalur tersebut adalah yang pertama ya air kencing, kemudian yang kedua adalah kotoran ya, tinja atau feses. Yang ketiga adalah darah ya, terutama bagi wanita ya, darah haid maupun nifas. Awirih atau buang angin. Jadi ini semua adalah pembatal-pembatal wudu. Wan nadir, kemudian yang kedua adalah jenis yang jarang terjadi, jarang keluar dari 2 jalur tersebut. Huwal madhi, contohnya madhi, awil wadi maupun wadi yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Awid dud ya, atau misalnya ulat atau cacing. Awil haso atau kerikil ya, au salasul baul atau ya kencing yang terus-menerus keluar tanpa henti. Au damul istihadah atau darah istihadah. Darah istihadah, darah yang keluar tanpa henti ya, darah penyakit selain haid dan nifas. Wa kullun minhuma yanqudul wudu katsiran kana am qalilan. Kata beliau di sini, semua hal yang kita sebutkan tadi, baik itu yang mu'tad, yang biasa keluar maupun yang nadir, yang jarang keluar, itu semuanya membatalkan wudu, baik dia banyak maupun sedikit. Tau'an au karha, baik dia dengan sukarela ya, datang maksudnya dalam artian keluar dengan sendirinya tanpa kemauan atau kehendak kita, maupun karhan atau dengan
kehendak kita, keterpaksaan kita. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-43, kata Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang pembatal wudu, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau seseorang di antara kalian mendatangi tempat untuk buang air besar. Maksudnya adalah buang hajat. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, la wudu'a illa min sautin aw rih. Tidak ada wudu kecuali dari saut aw rih. Ini bahas masalah buang angin, baik disebabkan dengan terdengarnya suara buang angin atau keluarnya angin itu sendiri. Ini adalah pembatal wudu yang pertama. Kemudian pembatal wudu yang kedua, setelah yang pertama tadi adalah keluarnya sesuatu dari dua jalur, yang kedua adalah an-naumu, tidur. Idza nama asy-syakhsu ghairu mutamakkin bi an yakuna hunaka tajafun baina maq'adatihi wal ardi wa dzalika bi an kana muttaji'an aw mukibban aw muttaki'an fayanqudu wudu. Apabila ada seseorang yang dia tidur dan duduknya tidak mutamakin, tidak tetap, artinya duduknya kadang bergeser, tidak fokus, sehingga ada geseran, atau ada celah antara duduknya dia, antara bokongnya dia dengan tanah, dengan lantai, itu ada celah. Karena dia tidurnya tidak mantap. Misalnya dia tidurnya berbaring, atau tidurnya dalam keadaan terlentang, kemudian tidurnya bersandar, maka ini batal wudunya. Jadi nomor 2 ini dalam mazhab Syafi'i, tidur yang membatalkan adalah tidur yang duduknya mantap, tidur yang duduknya tidak ada celah tidak ada celah angin untuk keluar dari tempatnya. Wa in kana an-naimu mutamakinan bi an yakuna jalisan wa maq'adatuhu multasiqatun bil ardi aw nama qa'idan wa mahallul hadathi mutamakinan minal ardi fala yantakidu wudu'uhu. Akan tetapi kalau dia tidurnya itu mantap, duduknya, dia duduk dan dan bokongnya itu bernempel dengan tanah, sehingga tidak ada celah angin untuk keluar, atau dia tidur dalam keadaan duduk sedangkan tempat keluar hadasnya itu tertutup oleh lantai, maka duduk seperti ini atau tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis dari rawa Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat terbiasa yantadirunal isya, yantadirunal isya, mereka menunggu salat isya, menanti salat isya, fayanamuna qu'udan thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Jadi mereka dahulu menunggu salat isya yang diakhirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirkan salat isya sehingga hampir lewat sepertiga malam pertama. Kemudian sahabat yang menunggu tersebut akhirnya tertidur dalam keadaan duduk, tidur dalam keadaan duduk. Kemudian dikumandangkan iqamat, mereka sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Ini hadis Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Ini adalah poin yang kedua. Pembatal yang kedua adalah tidur dalam keadaan yang tidak tetap, tidur yang dalam keadaan tidak tetap. Kalau tidurnya tetap, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga adalah zawalul akli, hilangnya akal. Di antara pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i yang ketiga adalah hilangnya akal. Idza zalal aqlu bi sakarin aw igma'in aw maradin aw jununin aw bi syurbi dawain lil hajati aw ghairiha intaqadal wudu, lima rawahu Aisyah radhiyallahu taala anha. Apabila seseorang hilang akalnya, hilang kesadarannya, baik karena dia mabuk, minum minuman keras, atau karena dia pingsan, atau karena sakit, atau karena gila, penyakit ayan atau epilepsi,
atau karena minum ya obat ya misalnya penenang atau obat untuk ya karena dia susah tidur ya sehingga hilang akalnya atau karena hal-hal yang lain maka wudunya batal. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ughmiya alaihi tsumma afaqa faghtasala. Jadi pernah Nabi itu pingsan, kemudian beliau sadar, beliau siuman, kemudian beliau mandi liyusalliya untuk sholat. Tsumma ughmiya alaihi faghtasala, kemudian beliau lagi-lagi pingsan, kemudian ketika sadar kembali beliau pun mandi. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kenapa menghilangnya akal ini termasuk ya pembatal wudu? Li'anna zawalul aqli madinatun an yakhruja minhu syai'un min ghairi an yash'ura bihi wa qiyasan 'ala naum. Karena hilangnya akal ini menjadi sebab diperkirakannya keluar sesuatu dari dua jalur. Poin yang pertama, pembatal yang pertama tanpa dia sadari. Ya, karena diantara juga medis mengatakan kalau kita tidur atau sedang hilang akal itu terkadang ya tubuh lebih mengeluarkan banyak angin ya sehingga bisa jadi dan sangat mungkin seorang yang hilang akalnya dia keluar angin dari jalur belakangnya. Atau juga dia mengatakan karena dikiaskan, dianalogikan dengan tidur. Kalau tidur aja yang hilang sadarnya, hilang kesadarannya sebentar saja batalkan wudu ya. Apalagi dengan hilangnya akal. Ini diantara pembatal yang ketiga. Dan pembatal yang keempat yaitu adalah lamsun nisa, menyentuh wanita. Idza lamasa rajulu basyaratal mar'ati aw lamasatil mar'atu basyaratar rajuli bila hailin bainahuma fayantakidu wudu'ul lamisi wal malmus. Apabila seorang laki-laki menyentuh kulitnya wanita atau seorang wanita menyentuh kulitnya lelaki tanpa penghalang, ya kalau ada penghalang baju ini bukan ya pembahasan kita. Antara keduanya maka wudu batal baik yang menyentuh maupun yang disentuh dalam madhab Syafi'i. Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa ya, masih lanjutan yang tadi An-Nisa 40 ya 42 ya, atau dia menyentuh wanita ya la mastumun nisa. Wa sawaun akana lamsu bi syahwatin amla, ya baik sentuhan tadi disertai dengan syahwat maupun tidak. Ta'kubuhul lazatun amla, baik karena ada kenikmatan ya ketika menyentuhnya, dia merasakan kenikmatan ataupun tidak. Wa sawaun aqasada dzalika am hasala sahwan aw ittifaqan, baik karena dia berniat berkehendak sengaja untuk menyentuh maupun tanpa sengaja. Ya baik sengaja maupun karena kesepakatan, ini semuanya membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Wal muradu bil mar'atil ajnabiyyati allati yajuzu lil insani zawaju biha, dan yang dimaksudkan dalam masalah ini adalah wanita ajnabiyah, wanita asing, wanita yang boleh dinikahkan, bukan wanita mahram yang haram dinikahi. Amal mar'atul mahram allati la yahillu lahu zawaju biha fala yantaqidul wudu'u bilamsiha. Adapun kalau wanita tersebut adalah wanita yang mahram ya, seperti ibu, saudari, ya, keponakan, ya, bibi, maka wanita seperti ini kalau kita sentuh ini tidak membatalkan wudu kita. Wa kadzalika la yantaqidul wudu'u bilamsil ajnabiyyati shaghirati allati la tashtahi. Begitu juga kalau kita menyentuh kulit wanita yang masih kecil, meskipun dia wanita asing bukan mahram, tapi kalau dia belum balik, masih kecil yang belum ada ketertarikan syahwat, maka tidak batal menyentuhnya. Ya, wudu tidak batal dengan menyentuhnya. Walakin yaral Imam Abu Hanifah rahimahullah, tapi Imam Abu Hanifah berpendapat anna lamsan nisa'i la yanqudul wudu'a bi ayyi hal. Menyentuh wanita, ya menyentuh kulit wanita ini tidak membatalkan wudu baik dengan cara apapun. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa yaral Imam Malik, adapun Imam Malik
yara anna dzalika la yanqudu illa idza kana bi syahwatin. Beliau merinci kalau menyentuh dengan syahwat membatalkan wudu. Adapun menyentuh tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudu. Wa huwa riwayatun aidan anil Imam Ahmad. Ini juga salah satu pendapat atau riwayat dari Imam Ahmad. Jadi ulama khilaf dalam masalah apakah menyentuh kulit wanita membatalkan wudu atau tidak. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i hal tersebut membatalkan wudu. Sehingga seorang yang ketika sudah berwudu tersentuh kulit wanita maka dia harus mengulang wudunya. Kemudian poin yang terakhir dari pembatal wudu itu yang kelima adalah masul farji, menyentuh kemaluan. Inna masal farji bibatinil kafi wal asabi'i bighairi ha'ilin yankudul wudu'a. Sawa'un masa farjahu au farja ghairihi. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan baik maupun telapak jari, maksudnya bagian dalam, tanpa penghalang, ini membatalkan wudu. Meskipun yang disentuh adalah kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Misalnya kita sedang cebokin anak kita atau adik kita yang masih kecil misalnya. Kabiran am saghiran, baik besar maupun kecil, anak kecil maupun orang yang sudah besar. Wasawa'un kana kubulan au amduburon, dalam mazhab Syafi'i begitu juga baik kemaluan depan maupun bagian belakang menyentuh lubang dubur. Amdan au sahwan, baik sengaja maupun tidak sengaja, semuanya membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Karena poinnya adalah menyentuh kemaluan. Lima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Dalam hadis Abu Daud dan selainnya, kata Nabi, apabila seseorang di antara kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Jadi lam sini lam amar, perintah, menunjukkan bahwasanya kita diharuskan berwudu dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalur, kemudian tidur dengan duduk yang tidak tetap kalau tetap duduknya mantap maka enggak batal. Yang ketiga adalah hilangnya kesadaran atau hilangnya akal, baik karena gila, mabuk, pingsan. Yang keempat menyentuh kulit wanita, dan terakhir adalah menyentuh atau memegang kemaluan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah al-umurul lati yushtaratu lahal wudu. Hal-hal yang disyaratkan untuk wudu. Jadi sebelum melakukan hal-hal ini kita harus berwudu. Al-umurul lati yajibul wudu'u min ajliha, hal-hal yang kita wajib berwudu karenanya atau untuknya, diantaranya adalah yang pertama as-salatu, salat. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat maka kerjakanlah berikut ini, yaitu basuhlah wajah kalian, kemudian basuhlah tangan kalian sampai siku, kemudian usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian bersama dua mata kaki. Ini dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian apabila kalian hadas, baik buang air besar maupun buang air kecil atau yang semisalnya, sampai kalian berwudu. Jadi berwudu adalah syarat sah salat. Kemudian yang kedua, at-tawafu haulal Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Li'anna tawafa ka sholati tajibu fihi taharah. Karena Syafi'iyah berpendapat tawaf itu seperti salat, Sebagaimana salat itu wajib bersuci, maka tawaf pun demikian wajib bersuci. Dan yang terakhir adalah mashul mushafi wa hamluhu. Menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Jadi di antara mazhab Syafi'i adalah wajibnya kita menyentuh mushaf dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Dalam surat
Al-Waqiah 79 tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Kata ya Syafi'iyah maksudnya adalah tidak menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang telah berwudu. Ini 3 hal yang diharuskan berwudu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian poin yang terakhir tentang masalah wudu adalah sifatul wudu'il kamilah. Sifat wudu yang sempurna dalam mazhab Syafi'i. Sebelumnya kita akan bahas bagaimana cara paling tata cara wudu dalam mazhab Syafi'i yang paling sederhana, yang paling wajib-wajibnya saja, ya. Yang pertama tentu adalah niat, niat dalam mazhab Syafi'i, dan juga semua mazhab tentang masalah niat. Kemudian selanjutnya adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Jadi setelah niat membasuh wajah. Ini kita bicara yang wajib-wajib dulu. Membasuh wajah dari tempat yang biasa tumbuh rambut sampai ke dagu atau tempat tumbuhnya jenggot. Kemudian antara dua telinga, termasuk bagian daun bagian yang dekat telinga. Ini yang pertama sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya adalah membasuh tangan, membasuh tangan. Dan dalam mazhab Syafi'i itu siku termasuk anggota wudu yang harus dibasuh. Dan dalam mazhab Syafi'i disunahkan dimulai dari bagian atas ke tangan sampai siku. Sekali, kemudian 2 kali, kemudian 3 kali. Kemudian baru yang sebelah kiri, baru sebelah kiri, kemudian sebelah kiri. Selesai tangan maka mengusap kepala, mengusap kepala. Dalam mazhab Syafi'i itu cukup beberapa helai saja. Dalam mazhab Syafi'i cukup beberapa helai sebanyak 3 kali maka cukup. Kemudian telinga dalam mazhab Syafi'i harus dengan air yang baru. Dalam mazhab Syafi'i setelah mengusap rambut, kemudian dia harus dengan air baru untuk mengusap telinga. Sebanyak 3 kali dalam mazhab Syafi'i. Jadi 3 kali air rambut, kemudian telinga. Kemudian yang terakhir baru kaki, baru bagian kaki dari jari sampai mata kaki, dari jari sampai mata kaki. Ini yang paling sederhana, yang rukun-rukunnya saja. Adapun masalah yang wudu secara kamilah, wudu secara sempurna kita baca di sini. Laqad sawwara lana Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan sudah mencontohkan dan menggambarkan, mendeskripsikan kepada kita surat al-wudu'in nabawiyah bisifatin kamilah. Bagaimana gambaran sifat wudu Nabi dengan sempurna. An Ibn Shihabin anna Atha ibn Yazid akhbarahu anna Humran maula Utsmani akhbarahu annahu ra'a Utsmana ibn Affan da'a bi ina'in. Jadi dari Ibnu Shihab bahwasanya Atha ibn Yazid mengabarkan kepadanya bahwasanya Humran maulanya Utsman, budaknya Utsman bin Affan, mengabarkan kepada beliau bahwasanya Humran melihat Utsman bin Affan itu sedang meminta untuk dibawakan wadah yang berisi air. Sekarang tata cara sempurnanya dalam mazhab Syafi'i. Fa afragha ala kafaihi thalathan. Pertama setelah niat mengucapkan basmalah, kemudian mengusap telapak tangan sebanyak 3 kali. Kanan kemudian baru yang kiri. Miraran thalatha mirarin. Fa ghasalahuma, kemudian dia membasuh tangannya. Tsumma adkhala yaminahu fil ina'i famadmada wastanshaqa. Kemudian beliau Utsman bin Affan memasukkan tangan kanannya ke dalam ke dalam bejana, kemudian beliau berkumur-kumur. Kemudian beliau memasukkan air sekaligus ke hidungnya, istinshaq. Kemudian buang, kemudian dikeluarkan. Ini dalam mazhab Syafi'i.
Meskipun ada banyak versi dalam mazhab Syafi'i, ada boleh kumur-kumur dulu, kemudian dipisah dengan istinsyak, ada yang langsung gabung, ini yang lebih afdol begitu. Kemudian selanjutnya tsumma ghassala wajahu thalasan. Kemudian dia mengusap wajahnya sebanyak 3 kali dan disunahkan bagi di atas dulu ya, karena biar air yang turun ke bawah. Kemudian ya wa yadaihi ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya. Salatsa marrat, 3 kali. Ya. Nah, perhatikan di antara hal yang terlupakan dalam mazhab Syafi'i yang sempurna adalah mengusap semua kepala. Summa masaha bi ra'sihi, ya. Summa ghassala rijlaihi. Jadi dia mengusap semua kepalanya, ya. Semua kepalanya kita bahas kemarin dengan cara mengatupkan ujung telunjuk begini, ya. Kemudian sampai ke sini, sampai ke depan lagi, dikembalikan sampai ke awalnya lagi, ya. Ini yang sempurna, ya. Tanpa tambahan 3 kali. Summa ya ghassala rijlaihi, kemudian barulah dia mengusap kedua kakinya salatsa mirar, 3 kali. Ilal ka'bain, termasuk juga mata kakinya. Jadi tadilah cara ya wudunya secara sempurna. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza lam summa shalla rak'ataini la yuhadditsu fiha nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dalam Bukhari, Nabi bilang siapa yang wudhu kayak tadi, ya, dan tadi nggak disebutkan termasuk juga telinga, ya. Jadi mengusap kepala, kemudian mengusap telinga, kedua telinga. Siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat yang dia tidak berbicara kepada jiwanya, artinya khusyuk sholatnya, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi tadi praktek wudhu, ya, secara sempurna dalam mazhab Syafi'i. Jadi di antara pembedanya adalah kepala itu diusap semuanya. Jadi kita ulangi yang terakhir, ya. Yang pertama niat basmalah, bismillah, kemudian mengusap telapak tangan, ya, 3 kali. Kemudian ya dalam mazhab Syafi'i bersiwak, ya, menggunakan siwak. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak, ya, dengan memutarkan, ya, kemudian istinsyak, ya, 3 kali. Kemudian membasuh wajah, ya, membasuh wajah. Dan kalau jenggotnya itu tebal, maka disunahkan untuk di sela-sela. Kemudian kemudian tangan, ya, setelah tangan mengusap semua kepala, ya, semua ke kepala, ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i air telinga harus berbeda dengan kepala. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ketika membasuh tangan tadi, ya, tetap telapak tangan meskipun sudah dibasuh di awal-awal harus dibasuh ketika membasuh, ya, tangan. Dan dengan cara juga, ya, menggosok-gosokkan tangan maupun menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Kemudian sebanyak 3 kali. Kemudian bermualat, berkesinambungan. Demikian mungkin, ya, dalam 3 pertemuan kita membahas masalah fikih wudu. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan, ya. Semoga bisa menjadi pemberat amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas masalah tentang mengusap khuf. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.